Obat pil seukuran buah mata naga ini berwarna emas gelap, terasa seperti sentuhan metalik, tetapi masih ada sedikit aroma ringan. Agak sulit untuk dipahami, bahkan setelah waktu yang tak terbatas berlalu, obat pil yang terkubur di bawah abu masih membawa semacam spiritualitas, sungguh menakjubkan. Meskipun sebagian besar ciri-ciri obatnya tidak dapat dihindari akan hilang, fakta bahwa mereka masih dapat mempertahankan ciri-ciri tersebut menunjukkan betapa tidak biasanya mereka. Mungkinkah itu benar-benar pil abadi 9 revolusi? Si Hao memegangnya di telapak tangannya, mengamati pola-pola yang ada di atasnya, tanda-tanda berbentuk bintang dan burung-burung dewa yang samar-samar serta sosok-sosok binatang buas. Apakah ini obat pil? Desain-desain ini tidak diukir oleh seseorang, kan? Jejak Dao Agung terlalu jelas, sepenuhnya menampilkan semua hal antara langit dan bumi. Ini bukan pil abadi 9 revolusi, tetapi efeknya tidak akan kalah. Mo Dao berbicara, matanya menjadi cerah seperti dua api ilahi. Kau mengenalinya? Si Hao berbalik. Saya pernah melihat catatannya di buku tulang. Ketika pil abadi yang tak tertandingi disempurnakan, pil jenis ini seringkali diproduksi bersama pil tersebut. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pil abadi yang sebenarnya, pil ini tetap sangat berharga bagi para kultivator, mampu membantu seseorang melepaskan diri dari diri lamanya dan menjalani perubahan total. Si Hao mengangguk saat mendengar ini. Jika pil abadi misterius itu hancur dalam proses penyempurnaan, maka pil yang menyertainya juga tidak akan bisa lolos dari hasil ini. Dia menyimpannya dengan hati-hati dalam botol giok. Selama proses ini, Mo Dao juga memperoleh beberapa keuntungan, menggunakan wadah batu giok putih untuk menampung sejumlah cairan, aromanya tercium di udara. Mereka tidak berani membuang waktu. Meskipun tungku batu itu besar, ada terlalu banyak orang kuat di sini. Tidak peduli seberapa banyak hal baik yang ada, itu tetap tidak cukup untuk dibagi di antara mereka semua. Untungnya, ada energi abadi yang merasuki tempat ini, dengan hukum alam khusus yang menekannya. Banyak kemampuan ilahi tidak dapat digunakan, dan bahkan mata surgawi pun kehilangan efektivitasnya. Pil berbentuk bulat seukuran buah naga ini memiliki warna emas pekat dan terasa seperti logam saat disentuh, dengan aroma ringan yang masih tercium. Meskipun telah terkubur di bawah abu dalam waktu yang sangat lama, pil ini tetap memiliki aura spiritual yang menakjubkan. Sebagian besar karakteristik pil mungkin hilang seiring berjalannya waktu, namun fakta bahwa beberapa di antaranya masih tersisa menunjukkan keunikan pil ini. Apakah ini benar-benar pil abadi 9 revolusi? Si Hao bertanya-tanya sambil memegangnya di telapak tangannya, memperhatikan pola-pola samar berbentuk bintang, burung dewa, dan sosok binatang buas yang terukir di permukaannya. Apakah ini benar-benar obat? Desain-desain ini terlihat alami, bukan hasil karya manusia. Jejak-jejak Dao Agung terlalu jelas, seolah menggambarkan semua hal yang ada di antara langit dan bumi. Ini memang bukan pil abadi 9 revolusi, tetapi khasiatnya hampir setara. Kata Mo Dao, matanya berkilauan seperti dua bara api ilahi. Kau mengenalnya? Tanya si Hao. Saya pernah membaca tentang pil ini di sebuah buku kuno. Saat pil abadi yang tak tertandingi dibuat, seringkali pil jenis ini juga dihasilkan. Meskipun tidak sekuat pil abadi asli, pil ini tetap sangat berharga bagi para kultivator karena dapat membantu mereka mencapai transformasi besar, jelas Mo Dao. Si Hao mengangguk mendengar penjelasan tersebut. Jika pil abadi yang misterius itu rusak selama proses pembuatannya, maka pil yang menyertainya juga kemungkinan besar akan rusak. Dia menyimpan pil tersebut dengan hati-hati dalam botol giok. Dalam waktu yang sama, Mo Dao juga mendapatkan keuntungan dengan mengumpulkan sejumlah cairan dalam wadah batu giok putih, menyebarkan aroma yang menyegarkan. Mereka tidak ingin membuang waktu. Meskipun tungku batu itu besar, banyak orang kuat berkumpul di tempat itu. Sebanyak apapun harta yang ada, tetap tidak cukup untuk dibagikan kepada semuanya. Untungnya, tempat ini dipenuhi energi abadi yang unik, menekan berbagai kemampuan ilahi. Bahkan mata surgawi pun kehilangan efektivitasnya. Itu karena ini adalah tungku yang berharga, pemiliknya mempertimbangkan terlalu banyak hal ketika memurnikan obat saat itu, tidak mengizinkan orang lain mengintip metodenya, menetapkan batasan yang tidak dapat dihapuskan. Inilah alasan tepatnya mengapa obat-obatan pil di bawah abu tidak segera disapu bersih oleh kelompok orang ini. Tungku pil batu ini tampak seperti gunung dari luar,
Tetapi ketika kita berada di dalamnya, tungku itu tampak lebih besar dari apa yang kita bayangkan, kelilingnya setidaknya 800 li, sungguh tidak terbayangkan. Orang macam apa yang meramu pil hingga membutuhkan tempat yang begitu besar? Sebelumnya telah terjadi ledakan hebat di tungku pil, banyak benda yang memiliki unsur spiritual tertinggal di belakangnya, semuanya disertai berbagai jenis pil. Benar-benar heran jenis obat hebat apa yang orang itu coba perbaiki saat itu, meninggalkan begitu banyak abu. Sepertinya dia tidak sedang memperbaiki obat pil, melainkan saripati dari dunia kecil. Seseorang berkata sambil mendesah. Mereka yang masuk semuanya memiliki beberapa jenis keuntungan, memperlihatkan ekspresi terkejut. Di suatu tempat, cahaya melesat ke langit, kabut berwarna cerah pekat. Di sanalah berkumpulnya alam obat, yang mengandung aroma yang kuat. Di sana ditemukan 10 keping pecahan pil obat, semuanya seputih salju seperti batu giok. Sekilas, mereka tampak seperti resin halus, permukaannya tidak memiliki pola apapun, tetapi orang masih bisa mendengar samar-samar suara kitab suci yang dikeluarkan dari dalamnya. Barang bagus. Ini mungkin pecahan obat utama setelah penyulingan gagal, kata Modao dengan kaget. Tentu saja terjadi pertempuran sengit di sini, para makhluk muda tertinggi yang memiliki 3 untai energi abadi bertarung di sini, angin kencang berembus, teknik berharga saling beradu. Bahkan Wangxi menggunakan seni penenang kekacauan miliknya. Si Hao dan Modao ikut bergabung dan memperebutkannya. Sayang sekali, waktu telah berlalu terlalu lama, hilangnya karakteristik obat terlalu serius. Kalau tidak, pecahan obat pil ini cukup untuk membantu seseorang menjalani kelahiran kembali, terus-menerus melepaskan tubuh mereka dan menukar tulang mereka. Ini hanyalah pil yang disempurnakan oleh seorang abadi. Seseorang berkata dengan seruan kagum. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Tidak banyak yang dapat menahan korosi waktu. Namun, mereka semua tahu bahwa meskipun demikian, pecahan pil seputih salju ini tetap tak ternilai harganya, mampu meningkatkan kesehatan tubuh seseorang secara substansial. Itu karena ada ahli pengobatan pil di sini yang segera memeriksa karakteristik pengobatannya. Itu sudah sampai pada titik di mana tidak menjadi masalah besar bagi seseorang untuk menjalani kelahiran kembali sepenuhnya. Akan tetapi, obat pil yang sangat berharga tersebut, setelah meledak di masa lalu, diserahkan sepenuhnya oleh pemilik tungku, tidak dikumpulkan. Semua orang punya alasan untuk percaya bahwa alasan mengapa tungku pil itu retak dan hancur setengahnya, mungkin terkait dengan pemurnian pil terakhir. Setelah kekalahan itu, bukan hanya pilnya yang kalah, bahkan tungku itu sendiri retak. Keluar dari jalan! Lutu berteriak, beradu lagi dengan Modao. Cahaya meletus ke langit di antara keduanya, cahaya itu hampir menenggelamkan seluruh tungku. Yang harus pergi adalah kau, teriak Si Hao, ikut dalam pertarungan mereka. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan sekarang, langsung membentuk Kun Peng Fist saat mengangkat tangannya, melepaskan serangan kuat sejak awal. Hong! Kun Peng dapat melahap langit dan bumi, luasnya tak terhingga. Ketika tubuh Si Hao terbuka, dunia yang samar muncul di belakangnya. Makhluk besar muncul, berubah dari seekor ikan menjadi seekor burung, berenang melalui lautan bintang di kosmos, menerobos sungai-sungai bintang yang tak berujung dan menghancurkan jutaan bintang. Aura semacam itu sungguh mengerikan, mereka yang hadir bahkan semakin terkejut. Inilah Kun Peng, dengan rentangan sayapnya, lupakan lautan luas, bahkan lautan kosmos pun tidak dapat menampungnya, mampu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Di antara Si Hao dan Lutuo, ribuan garis cahaya ilahi meletus, mencabik-cabik kehampaan. Suaranya memekakkan telinga, gelombang kekuatan ilahi membuat banyak ahli melayang. Namun, mereka tidak bertarung sampai mati, karena tidak ingin membuang waktu. Itu karena mereka memperebutkan potongan obat pil seputih salju ini. Si Hao segera mengambil sepotong dengan mengangkat tangannya. Pada saat ini, cahaya 5 warna terpancar, energi kacau melonjak. Raja Mahkota 10 mengambil tindakan, pohon kecil di tangannya menyapu. Dia berteriak, segel alam semesta. Cahaya yang kacau berkelebat. Tangan Si Hao dan obat pil itu tampaknya dibatasi, reputasi pohon dunia tidak sia-sia. Angin kencang bertiup. Di depan tangan Si Hao, pohon willow besar berwarna hijau tua muncul, yang akhirnya berkedip-kedip dengan sedikit cahaya keemasan. Ia membentuk jejak magis, memperlihatkan metode Dewa Willow, memperlihatkan misteri mendalam yang mengerikan.
Gumpalan tak berujung dilepaskan dari satu kepalan, pohon willow berubah menjadi rantai tatanan ilahi yang tak berujung, mengikat ke arah pohon muda World Tree itu. Dengan suara, "Shua," Sihao membawa pergi potongan obat pil berwarna putih salju itu. Pada saat yang sama, dia melayangkan tinjunya ke arah Raja 10 Mahkota. Seolah-olah bintang-bintang bertabrakan di antara mereka berdua. Cahayanya menyilaukan, dan kemudian segera setelah itu, seolah-olah langit dan bumi sedang dihancurkan, terus-menerus meredup. Pertarungan yang sangat kacau pun terjadi. Para kultivator yang mengolah 3 untai energi abadi saling bersaing memperebutkan kepingan obat seputih salju itu. Xuan Kun batuk darah, terluka dalam pertempuran ini. Kenyataannya, setelah bertarung sampai sejauh ini, para makhluk muda yang unggul ini semuanya berdarah-darah. Pertarungan yang kacau itu terlalu sengit, melawan siapapun yang mereka lihat, tidak ada yang mundur. Sampai-sampai ada seorang kultivator dengan 2 untai energi abadi yang ingin mencoba peruntungannya, tetapi akhirnya dipukuli, sejumlah besar kabut berdarah meletus dari sekujur tubuhnya. Jika bukan karena tetua keempat yang segera mengambil tindakan untuk melindungi roh primordialnya, tubuh dan pikirannya akan hancur saat itu juga. Dengan hal seperti ini, tidak ada kultivator lain yang berani mendekat setengah langkah. Tempat ini menjadi medan perang yang hanya bisa dilawan oleh makhluk muda yang unggul, menjadi area terlarang. Bertempur dalam pertarungan sengit ini bahkan membuat Sihao dalam kondisi menyedihkan, darah mengalir dari sudut mulutnya, pakaian yang menutupi tubuhnya compang-camping, sangat menyedihkan. Tentu saja lawan-lawannya tidak lebih baik kondisinya, masing-masing dari mereka mengalami cedera yang tidak ringan. Misalnya, dengan suara cila, Sihao langsung merobek sepotong besar pakaian perang Sutra Putri Yaoyu ketika mereka bertarung memperebutkan pecahan obat pil berwarna putih salju. "Sihao, kau bajingan!" Putri Yaoyu berteriak kaget. Itu karena lengan gioknya sekarang sepenuhnya terekspos, dan karena potongan kain yang dirobek agak besar, bahkan sebagian bahu dan punggungnya yang seputih salju pun terekspos. Perlu diingat bahwa sutra ilahi ini sangat kuat, lebih kokoh daripada banyak baju perang emas ilahi, tetapi di bawah cakar Kunpeng, itu tetap hancur. Jika bukan karena perlindungannya, Sihao kemungkinan akan melukai tubuhnya. Peng! Sihao diserang dari belakang. Ini adalah jejak emas, yang menghantam punggungnya dengan kuat, sejenis harta karun rahasia yang diaktifkan Wangsi. Sihao batuk darah. Meskipun tidak melukai otot dan tulangnya, darah dan kinya teraduk, dan masih menerima sejumlah kerusakan. "Apakah aku tidak memperlakukanmu dengan baik tadi?" Sihao meraung marah pada Wangsi, yang sebenarnya terluka karena serangan tersembunyi. Hong! Sementara itu, Lutuo kembali beraksi, menghasilkan 108 telapak tangan besar, menghantamkannya ke arah Sihao. Ada telapak tangan besar seukuran batu kilangan di mana-mana. Ratusan cabang pohon willow emas melesat, menyerbu ke arah Lutuo. Kemudian, Sihao melesat ke udara, menendang dada Lutuo. Namun, saat sedang berkonfrontasi hebat, tubuhnya tiba-tiba berubah arah, seketika menghilang dari lokasi aslinya, menyerang ke arah Wangsi yang menyerang lagi dengan artefak berharganya. Sosok manusia beterbangan, para ahli muda tertinggi bertarung demi supremasi. Boom! Akhirnya, telapak tangan Sihao menghantam dada Wangsi, menghancurkan baju zirah emas suci di sana, cermin berharga pelindung jantung itu pun meledak. Wangsi batuk dan memuntahkan banyak darah, lalu terbang keluar. Dia merasa malu dan marah. Jejak telapak tangan muncul di tubuhnya, jejaknya terlalu jelas. "Lutuo, serahkan hidupmu!" Sihao meraung marah, melesat ke langit lagi. Petir menyambar sekujur tubuhnya, tangannya membentuk jejak, seolah-olah dia sedang mengaduk matahari, bulan, dan bintang saat dia bergerak. Ada listrik di sekelilingnya, membentuk segel kosmos, membangun bintang-bintang surgawi. Sungai-sungai bintang muncul satu demi satu, semuanya bersinar cemerlang. Hong! Guntur surgawi menggelegar, bintang-bintang terbentuk dari kilat yang meledak satu demi satu, menenggelamkan area tempat Lutuo berada. Sihao kembali beraksi, bertempur sengit melawannya. Juga, "Kau, 10 Raja Mahkota, apakah kau benar-benar berpikir tinju naga tak tertandingi?" Sihao membantai habis jalannya ke arah timur, lalu bertempur ke arah barat, terus-menerus bertukar serangan, rambut hitamnya berkibar tak beraturan, matanya memancarkan cahaya bagai kilat, ia bagaikan dewa perang yang tak tertandingi.
Pada akhirnya, pertempuran ini berakhir. Semua makhluk muda yang agung terluka, darah mewarnai pakaian tempur mereka. Si Hao memperoleh 3 potong pecahan obat pil berwarna putih salju. Ini bisa dianggap sebagai perjalanan yang sangat berharga, manfaatnya luar biasa. Ketika mereka kembali, semua orang langsung mengisolasi diri, menggunakan obat-obatan pil yang mereka peroleh untuk mengobati luka-luka mereka. Ketika sepotong obat pil seputih salju dilarutkan dalam kuali dengan mata air suci yang harum, Si Hao masuk ke dalam untuk memurnikan tubuhnya. Efeknya sungguh mencengangkan. Aura Dao abadi diserap, esensi ilahi memasuki tubuhnya. Kemudian, sedikit kotoran berwarna hitam dikeluarkan dari pori-pori tubuhnya. Pada saat ini, Si Hao merasa tubuhnya ringan dan tubuhnya kuat, tubuhnya menjadi sedikit lebih lincah, seolah-olah dia sekarang benar-benar memiliki aura Dao abadi. Ini benar-benar gila. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, karena ada lapisan materi hitam yang terkelupas dari tubuhnya. Seberapa kotor tubuhnya hingga hal semacam ini bisa terjadi? Tidak perlu berpikir terlalu banyak, karena ini adalah pertama kalinya kamu mencoba mengoperasikan karakter dan metode Dao Gunung Giok Putih, dan kemudian menggunakan obat pil kuno abadi yang sesuai, itulah sebabnya efeknya sangat hebat, memiliki transformasi yang tidak biasa ini. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah pertama kalinya kamu mengolah dan menggunakan metode kuno abadi, yang menghasilkan transformasi pertama ini, efeknya secara alami luar biasa. Si Hao masih memegang 2 potong pecahan obat pil berwarna putih salju di tangannya. Dia menundukkan kepalanya, tidak tahu perubahan apa lagi yang bisa ditimbulkannya. Penjelasan tetua keempat membantu Si Hao lebih mengerti, merasa seolah-olah terbebas dari beban. Sementara itu, dia masih memiliki 2 pecahan pil abadi di tangannya, jadi tentu saja dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Saat ini, semua orang sedang mengasingkan diri seperti dia, bahkan tamu asing Modao, menggunakan obat pil yang diperolehnya untuk membersihkan tubuhnya. Setelah menghela napas, Si Hao mulai berkultivasi dengan tenang, tubuh dan pikirannya menjadi jernih. Kemudian, dia menyiapkan kuali tulang dan mata air suci lagi, melarutkan bagian kedua dari pecahan obat pil seputih salju. Energi spiritual samar-samar meningkat, aroma manis tercium keluar, membuat seseorang ingin menyesapnya beberapa kali. Si Hao menanggalkan pakaiannya, lalu memasuki kuali besar ini lagi untuk memurnikan tubuh dan jiwanya, melunakkan daging dan tulangnya, membiarkan tubuhnya menjalani transformasi misterius lebih lanjut. Setelah mendengar nasihat tetua keempat dan yang lainnya, dia tidak langsung memakan obat pil itu, karena waktu yang telah berlalu tak terhingga, jadi jika ada efek racun, tidak akan mudah untuk mengatasinya. Dia langsung berendam dalam cairan obat, materi Dao abadi yang bisa digunakan yang diperoleh melalui seni misterius, tidak perlu khawatir tentang racun apapun yang memasuki tubuhnya. Cairan obat dalam kuali mendidih. Kulit Si Hao mulai bersinar, luka-luka yang dideritanya sebelumnya mulai menutup, sudah lama pulih. Dagingnya menjadi semakin cemerlang di bawah pengaruh obat alami. Bila dilihat dari jarak tak jauh, tubuhnya tampak seperti diukir dari platinum, memiliki jenis kemegahan cemerlang, mengandung daya ledak. Si Hao memejamkan mata, bernapas dalam-dalam. Aroma obat tercium keluar, naik dari kabut air, tetapi tidak menyebar ke kejauhan. Pada akhirnya, semua esensi spiritual memasuki tubuhnya. Terlebih lagi, gumpalan kabut putih pucat melonjak dalam tubuhnya, bertukar dengan saripati cairan obat. Aneh sekali. Aku mengolah metode dunia saat ini, dagingku sudah hampir sempurna, tidak ada kotoran yang tersisa. Jadi bagaimana mungkin begitu aku bersentuhan dengan jutaan simbol milik Immortal Ancient, ada beberapa kotoran yang terlepas. Si Hao bingung. Mungkinkah metode kuno abadi jauh melampaui metode dunia saat ini? Dia menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak seperti ini. Sebelumnya, tetua keempat sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Seharusnya hanya efek pil kuno bersama dengan metode kuno abadi yang menghasilkan hasil yang ajaib. Dia berpikir dalam hati, menganalisis dengan saksama apa yang sedang terjadi. Meskipun Si Hao tidak benar-benar mengolah metode kuno abadi, hanya memperoleh keberhasilan awal dari makna mendalam yang terkandung dalam karakter, dia tetap sudah memahami bahwa sistem kultivasi berbeda, metode yang digunakan untuk membuka harta karun batin seseorang berbeda, jadi area yang ditekankan tentu saja berbeda pula. Itulah sebabnya meskipun metode dunia saat ini terlihat seperti telah dikembangkan hingga batas maksimal,
tubuhnya tampak sempurna, di mata Immortal Ancient, masih banyak area potensi tubuhnya yang belum sepenuhnya terbuka. Sementara itu, penalaran ini juga berlaku untuk metode kuno abadi. Bahkan jika seseorang mengolah teknik misterius dari era besar terakhir hingga puncaknya, yang tampaknya sempurna, jika seseorang memeriksanya dari perspektif dunia saat ini, potensi tubuh mereka mungkin belum tentu sepenuhnya dilepaskan. Justru karena itu, ketika metode kultivasi diubah, hanya sedikit kotoran yang akan dihilangkan. Karena untuk metode seperti ini, masih ada ruang untuk perbaikan. Ketika pil abadi putih salju kedua sebagian besar terserap, tubuh Si Hao sekali lagi terasa lebih lentur, dan indera spiritualnya juga menjadi lebih tajam. Ini adalah jenis evolusi yang jelas. Akan tetapi, tidak ada peningkatan pada kekuatan sucinya, hanya tubuhnya yang menjadi semakin lincah, memberinya perasaan sangat terasing, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang diasingkan ke dunia manusia. Segera setelah itu, efek obat dari pecahan pil abadi kedua diserap sepenuhnya. Si Hao tidak berhenti. Dia memasukkan pecahan pil abadi seputih salju terakhir ke dalam kuali, mulai memurnikan tubuhnya lagi. Tubuhnya masih berubah, tetapi tidak terlalu kentara, hanya perubahan kecil. Setelah ia menyerap sebagian besar khasiat obat, perubahan itu benar-benar berhenti, seolah-olah efeknya sudah hilang. Obat jenis ini tidak terlalu berguna bagiku lagi. Kegunaannya bagiku di alam ini sudah mencapai batasnya. Si Hao sampai pada kesimpulan ini. Sungguh disayangkan. Pecahan pil abadi ini telah terkubur dalam abu terlalu lama, dan esensi khasiat obatnya telah hilang dengan parah. Kalau tidak, kekuatan obatnya akan jauh lebih besar daripada sekarang. Si Hao menggelengkan kepalanya. Itu adalah obat hebat yang tak tertandingi yang disempurnakan oleh para ahli Dao abadi, jadi jika tidak rusak, dia tidak akan bisa menggunakannya sama sekali, karena efek obatnya kemungkinan akan membuatnya meledak di tempat. Bagaimanapun, dia masih di alam pengorbanan suci. Si Hao tidak membuang waktu, mengedarkan prinsip-prinsip Dao karakter kuno abadi, menyerap dan mengolahnya, menyerap sisa kekuatan obat yang terakhir. Dia terkejut. Tubuh dan indera ilahinya merasakan perubahan yang jelas, dan 3 untai energi abadi terpelihara, 1 untai bahkan tampak seperti akan membentuk bunga. Kita harus ingat bahwa Si Hao sudah memiliki 2 bunga Dao besar, dan masih kehilangan 1. Lanjutkan pengasinganmu, kata Si Hao dengan tegas. Itu karena dia masih memiliki beberapa obat padanya, misalnya, pil yang diproduksi bersama dengan pil abadi. Warnanya emas gelap, di permukaannya ada pola bintang dan hal-hal lain, mungkin tidak jauh lebih rendah dari pecahan obat pil putih salju. Benar saja, terjadilah pemurnian yang menakjubkan. Cairan emas gelap mengalir deras di dalam kuali, menenggelamkan Si Hao di dalamnya. Untaian ketiga energi abadi Si Hao terus-menerus mengembun, terkadang berubah menjadi naga, terkadang menjadi burung dewa. Energi itu muncul di atas kepalanya, misterius dan tak terduga. Pada akhirnya, energi abadi menjadi lebih tebal dan kuat, membentuk bunga. Benar saja, setelah mendapatkan nutrisi obat-obatan berharga dari era agung kuno abadi, dan mengaktifkan misteri mendalam yang tersimpan dalam karakter-karakter kuno abadi, energi abadi yang dimilikinya mengalami transformasi. Jika seseorang ingin mengolah energi abadi, maka metode kuno abadi adalah yang terbaik, cara ini yang paling cocok. Si Hao berkata sambil mendesah. Ia memikirkan kitab suci kuno abadi yang sesuai, pikirannya langsung terbakar oleh kegembiraan. Hanya setelah mampu mengenali dan memahami sejuta karakter tersebut, ia dapat melakukan penelitian dan evolusi lebih lanjut. Pada akhirnya, Si Hao menghabiskan semua pil kuno yang diperolehnya. Raungan naga dan teriakan burung phoenix terdengar di atas kepalanya, pemandangan yang menakjubkan. Daerah terpencil milik siapa itu, mengapa keributannya begitu besar? Ya Tuhan, aliran bintang saling terkait, menenggelamkan area itu. Di kejauhan, banyak orang merasa khawatir. Karena gangguan yang ditimbulkan oleh tempat pengasingan Si Hao begitu besar, segala jenis pemandangan tak beraturan muncul di sana. Ia terus berubah, kadang aliran bintang memenuhi langit, kadang teratai emas menyelimuti bumi, naga sejati melayang tinggi, burung phoenix mengembangkan sayapnya. Kapanpun fenomena tak biasa muncul, itu selalu menandakan bahwa seorang ahli luar biasa akan segera muncul, naik ke alam dewa surgawi. Tetapi segera muncul begitu banyak pemandangan tak biasa, yang membuat mata seseorang terpesona.
Terlalu banyak adegan yang tidak biasa, orang ini terlalu kuat. Siapa dia? Bagaimana dia bisa sehebat ini? Huang, itu tempat pengasingannya. Teriakan tanda bahaya terdengar satu demi satu. Setelah mereka menyadari siapa orang itu, ekspresi mereka semua berubah. Pemuda ini jelas menjadi semakin kuat. Wangxi keluar dari pengasingannya. Rambutnya yang indah berkibar-kibar, ekspresi rumit muncul di matanya. Sebuah pedang hitam kecil muncul dari dahinya, inti pedang yang tak tertandingi dari seni penenang kekacauan. Dia benar-benar ingin bertindak, keluar dan bertarung, tetapi pada akhirnya, dia tetap diam. Dia mengalami kekalahan pertamanya belum lama ini, sesuatu yang sulit baginya untuk dilepaskan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menantang orang lain dengan segera, karena terlalu sulit baginya untuk menang. Hanya ketika roh primordialnya sepenuhnya membentuk inti pedang yang tak tertandingi, dia akan menjadi tak tertandingi. Dia yakin bahwa begitu inti pedang itu terbentuk sepenuhnya, ia dapat membunuh semua musuh, bahkan Huang tidak akan mampu menahannya. Itu karena ini adalah salah satu dari 3 ilmu pedang terkuat. Artinya, begitu dia memperoleh keberhasilan besar dengan seni menenangkan kekacauan, salah satu teknik berharga yang paling ampuh untuk menyerang, inti pedangnya akan menghancurkan segalanya, dan mampu melenyapkan semua musuh. Lutuo juga keluar dari pengasingannya, saat ini sedang menatap ke kejauhan, cahaya di matanya terus berfluktuasi. Lapisan energi bening muncul di sekujur tubuhnya, menutupinya, membuatnya tampak agak kabur. Mata 10 Raja Mahkota menyipit. Dia berdiri di puncak gunung, menatap ke arah itu, mengangguk sambil bergumam pada dirinya sendiri, mengakui bahwa ini adalah lawan yang sepadan. Orang ini menjadi semakin kuat, benar-benar aneh. Putri Yaoyu berkata pada dirinya sendiri. Dia dikelilingi oleh bola cahaya bulan, bersih dan murni, giginya cemerlang, bibirnya merah menyala. Saat ini berpikir dalam hati apakah ada cara yang baik untuk mengikat Huang ke dalam keluarganya, membuatnya menjadi bantuan yang kuat bagi istana kekaisaran. Sungai-sungai bintang surut, naga sejati bergerak ke sana kemari, burung phoenix mengalami kelahiran kembali, semua pemandangan tak beraturan menghilang. Sementara itu, di daerah pegunungan itu, kekacauan purba berputar di sekitar Xihao. Ada pemandangan yang lebih menakjubkan yang terjadi di atas kepalanya, untaian ketiga energi abadi mengembun menjadi kuncup bunga, mekar saat ini. Pada saat itu juga cahaya keberuntungan bersinar, cahaya warna-warni abadi meluap, menyapu langit di atas dan bumi di bawah. Bunga ini mekar, dan seketika mencerahkan dunia. Setelah menanti sekian lama, akhirnya dia memperoleh hasil ini, untaian ketiga energi abadi Xihao mulai terbentuk, menghasilkan bunga dao agung yang kini mekar sepenuhnya. Xihao dikelilingi oleh gelembung putih susu. Gelembung itu tiba-tiba menyelimuti dirinya dari kepala hingga kaki, menenggelamkannya sepenuhnya. Ia kemudian merasa sangat ringan dan riang, seolah-olah ia akan menumbuhkan sayap dan terbang tinggi. Berhasil! Xihao membentuk 3 bunga dao besar saat ini, dan sudah mencapai tingkat yang sempurna. Awalnya ini merupakan sesuatu yang hanya dapat diselesaikan saat berada di alam dewa surgawi, tetapi dia sudah menyelesaikannya saat berada di alam pengorbanan suci. Dia pasti tidak bisa menunda untuk tetap berada di alam pengorbanan suci lebih lama lagi. Pada saat ini, tubuhnya bersinar, setiap inci dagingnya melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, segera maju ke alam dewa surgawi. Xihao sekarang adalah dewa surgawi sejati, yang mampu memandang rendah semua rekan-rekannya. Itu karena saat itu, dia baru berusia sedikit lebih dari 20, masih sangat muda. Dilihat dari struktur tulangnya, dia memang terlalu muda, mampu mencapai alam dewa surgawi di usia ini, menyebutnya sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya mungkin tidak terlalu jauh dari kebenaran. Apakah dewa surgawi termuda dalam sejarah telah muncul? Bagaimanapun, Huang memang luar biasa, menjadi dewa surgawi termuda dan terkuat. Beberapa tetua dan pesaing tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah keheranan di akademi. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Xihao membuka matanya, helai demi helai cahaya keemasan dilepaskan, seolah-olah kabut tebal di kegelapan terbuka, 2 garis petir paling menyilaukan muncul di langit malam. Dia tidak bergerak sama sekali, masih duduk di sana, merasakan jenis kecerobohan itu. Ini adalah pengalaman yang sama sekali baru. Daging dan indera ilahinya menyatu, sangat tajam, terjalin dengan energi abadi. Seluruh tubuhnya tampak menjadi jauh lebih ringan dan fleksibel.
Ia bagaikan senjata tajam berkarat yang dipoles dengan hati-hati, kontaminasi yang terkumpul selama bertahun-tahun dihilangkan, karatnya dihilangkan sepenuhnya. Kecemerlangan yang memukau dilepaskan, indah dan lincah. Itulah pengamatan langsung Si Hao. Seluruh tubuhnya terasa jelas, tulang-tulangnya proporsional dan berkilau, seolah-olah dia benar-benar telah menghilangkan lapisan karat, menjadi segar dan penuh energi. Benar saja, ada sedikit kotoran berwarna abu-abu di permukaan tubuhnya, yang hilang dari tubuhnya saat ia naik ke tingkat Dewa Surgawi. Samar-samar terlihat beberapa pecahan tulang. Si Hao berdiri, meregangkan tubuhnya. Ia kemudian menguji kekuatannya, seberkas listrik muncul di sana, begitu cepatnya hingga bayangannya tidak terlihat saat menyatu dengan kehampaan. Itu bukan kesalahpahaman, tubuhnya terasa sangat lincah, benar-benar seperti pedang kuno yang berkarat dan telah dipoles lagi, memperlihatkan ketajaman dan kecemerlangan aslinya. Pada saat yang sama, hal ini juga berlaku pada indera keilahiannya, seolah-olah telah mengalami kelahiran kembali, menjadi semakin tajam. Si Hao menguji kekuatannya, menemukan bahwa kekuatan serangan dan kecepatannya menjadi satu tingkat lebih kuat. Apakah ini alam Dewa Surgawi? Si Hao perlahan mulai memahami, beradaptasi dengan keadaannya saat ini. Ia merasakan gelombang kegembiraan di dalam dirinya, kebahagiaan yang dirasakan melalui peningkatan. Ia telah menjadi lebih kuat. Alam pengorbanan suci cukup tidak stabil, kekuatan seseorang berfluktuasi dari kuat ke lemah. Ketika dia kuat, dia sebanding dengan Dewa Surgawi, ketika dia lemah, dia bahkan di bawah Dewa Sejati. Pada kenyataannya, banyak orang yang gagal di alam ini, dan akhirnya menjadi orang yang lebih rendah derajatnya, bahkan dibandingkan dengan mereka yang berada di alam api ilahi. Sementara itu, Si Hao mengolah 3 untai energi abadi, hanya mengalami fluktuasi kekuatan di awal, kemudian cukup stabil, tidak mengalami masalah apapun. Terlebih lagi, inilah alasan mengapa kekuatannya berangsur-angsur menguat, segalanya akhirnya berjalan lancar, mencapai alam Dewa Surgawi. Meskipun kekuatanku telah meningkat, itu tidak sebesar yang kubayangkan. Si Hao mengerutkan kening. Di masa lalu, setiap kali dia menerobos, kekuatannya akan meningkat drastis. Peningkatan kekuatan kali ini tidak sekuat itu. Meskipun dia tahu bahwa biasanya, kekuatan alam pengorbanan suci dan alam Dewa Surgawi tidak akan jauh berbeda, karena ketika dia berada di tahap kultivasi itu, kekuatannya berfluktuasi antara tinggi dan rendah, sudah mengalami kekuatan tingkat Dewa Surgawi, mereka yang mengolah 3 untai energi abadi berbeda, mereka pasti harus mengalami beberapa pertumbuhan. Sepertinya itu karena aku tidak menghadapi kesengsaraan. Setelah memikirkannya dengan serius, Si Hao tahu apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, ini bukan saatnya untuk melewati kesengsaraan, karena semenjak ia memasuki lembaga Dewa Surgawi, menapaki jalan kultivasi metode kuno ini, ia telah memperoleh cukup banyak informasi. Alam kultivasi ini sangatlah penting, dia tidak boleh menunjukkan sedikit pun kelalaian. Kenyataannya, Wang Xi, Lu Tuo, dan yang lainnya juga belum melewati kesengsaraan. Meskipun mereka memasuki alam Dewa Surgawi, mereka hanya mengkonsolidasikan fondasi mereka. Itu karena setelah mengolah metode kuno, hal terpenting adalah menyatu dengan benih abadi. Siapapun yang menempuh jalan ini perlu menemukan benih mereka sendiri, dan kemudian mulai hari ini, mereka harus tumbuh dan berkembang bersama, akhirnya membentuk Dao dan menjadi yang paling kuat. Pada era besar terakhir, penanaman dengan metode kuno selalu dimulai dengan mencoba menyatu dengan benih, jadi tentu saja tidak ada masalah. Akan tetapi, mereka pada dasarnya beralih ke pekerjaan yang tidak mereka latih, tidak menemukan benih keabadian mereka sendiri sebelumnya, kehilangan kesempatan terbaik sebelumnya. Sekalipun kehidupan mempunyai situasi yang ekstrim, tetap saja ada jejak kesempatan yang dapat memperbaiki situasi tersebut, apalagi di jalan kultivasi, secara alamiah ada cara untuk memperbaikinya. Tentu saja, ini berdasarkan pada premis bahwa seseorang harus melampaui keadaan tertentu, atau kalau tidak semuanya akan terlambat. Ketika seseorang mengolah 3 untai energi abadi, membentuk bunga Dao besar, sebelum energi abadi lebih lanjut memasuki tubuh dan melakukan transformasi akhir, ada cara untuk memperbaiki situasi dan menyatu dengan benih abadi. Pembersihan tubuh melalui petir, mengirimkan listrik yang menyerang tubuh, ini adalah bagian paling mendasar dari penyatuan dengan benih abadi.
Semua orang menunggu kesempatan, menunggu para tetua akademi untuk memimpin jalan dan membawa mereka ke makam alam itu sehingga mereka dapat memperoleh benih abadi yang luar biasa dan mengambil langkah penting itu. Xiao saat ini akhirnya menjadi bagian dari kelompok ini, hanya menunggu kesempatan untuk tiba. Kekuatanku masih sedikit meningkat. Jika aku dikelilingi oleh musuh lagi, mungkin akan jauh lebih mudah sekarang. Xiao berkata pada dirinya sendiri, gelombang kepercayaan diri yang kuat melonjak. Tentu saja, hadiah terbesarnya adalah tubuhnya kini terasa sangat jernih dan lincah. Saat berdiri di sana, ia hampir merasa seperti sedang melayang, daging dan indera ilahinya sangat tajam, seolah-olah ia dapat mendeteksi bahaya sebelumnya. Sosoknya tinggi dan ramping dengan energi abadi yang berputar-putar di sekitarnya, seolah-olah dia adalah seorang abadi sejati yang menyendiri dari wilayah abadi, pewaris raja abadi yang turun ke dunia fana, melampaui yang di atas, tak ternoda oleh setitik debu pun. Sekarang ini, bahkan jika ia berdiri bersama Yao Yu, Wang Xi, dan para peri jenis itu, setiap orang akan merasa bahwa ia juga sama luar biasanya, jauh di atas masyarakat umum. Satu pikiran dari Xiao akan membuat 3 untai energi abadi mengalami semua jenis perubahan, memiliki kendali sempurna atas mereka. Sekarang, energi abadi telah menjadi bagian dari dirinya. 3 bunga dao abadi yang agung mekar di atas kepalanya, naik dan turun bersamaan, dao kepada 1, 1 kepada 2, 2 kepada 3, 3 kepada semua hal. Ini adalah jenis perwujudan ekstrim yang mengandung makna sejati. Hanya saja, ketiga bunga dao besar itu berbeda. Xiao menghela napas pelan, merasa sedikit menyesal. Makhluk itu duduk di bunga dao besar pertama, kabut abadi menutupi tubuhnya. Makhluk itu tampak sangat tidak jelas, seolah-olah berasal dari masa lalu, meredam perubahan selama bertahun-tahun yang tak berujung, duduk di atas seluruh segmen sejarah kuno. Sementara itu, 2 bunga dao besar lainnya tidak memiliki sosok di atasnya. Hanya ada untaian energi abadi yang muncul darinya dan hukum alam surga yang samar-samar terlihat. Akhirnya akan ada kesempatan untuk membudidayakannya. Saat itu tiba, pasti akan ada pengalaman yang sama sekali baru, dan aku seharusnya bisa menjadi lebih kuat lagi. Xiao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu level apa yang akan dia capai saat 2 bunga besar lainnya juga menghasilkan makhluk. Ketika kedamaian telah kembali di tempat ini, semua mata yang menyelidiki pun menjauh, wes surgawi pun menghilang. Xiao meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia tiba di depan sebuah gunung giok putih, mulai mengamati jutaan simbol di permukaannya lagi, mempelajari dan memahaminya dengan saksama. Ia terkejut saat menyadari bahwa kecepatannya kini lebih cepat, efisiensinya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika seseorang ingin mempelajari metode kuno abadi, mengikuti jalur immortal ancient tetap yang terbaik. Energi immortal menyatu, pil berharga memurnikan tubuh, kekuatan meningkat pesat, semua ini dapat memengaruhi kultivasi seseorang di masa depan. Ketika dia keluar dari pengasingannya, sudah ada beberapa orang yang kembali ke Gunung Giok Putih. Beberapa orang lagi datang, berdiri di depan Gunung Giok Putih untuk mempelajarinya. Pada tahap ini, tidak banyak orang yang berani memprovokasi Xiao. Bahkan jika mereka merasa bermusuhan, mereka hanya bisa menahannya, karena Huang saat ini bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Di dalam tungku batu itu, dia ikut serta dalam pertempuran besar, memperoleh 3 pecahan pil abadi yang putih dan berkilau, terlebih lagi mengambil tindakan untuk menangkap Wang Xi bahkan setelah dia menggunakan seni penenang kekacauan, membuat semua orang terkejut. Saat ini, semua orang yang mengolah metode kuno berada di reruntuhan yang tersegel, jadi mereka yang berada di jalan ini semua tahu tentang masalah ini. Mereka sangat khawatir, rasa hormat yang mereka rasakan terhadapnya meningkat pesat. Kakak Xi. Putri Yao Yu memanggilnya sambil terkekeh, senyumnya mampu menumbangkan kota-kota. Rambutnya yang hitam legam terurai, matanya jernih seperti air musim gugur yang jernih, sungguh kecantikan yang luar biasa. Sekarang, mungkin hanya mereka yang mengolah 3 untai energi abadi yang berani berjalan bersamanya. Mereka yang tidak mengenalnya tidak berani mendekatinya dengan gegabah. Putri Yao Yu dengan antusias mengundangnya, sambil berkata, janjiku masih berlaku, tahu? Jika kau membawa gadis keluarga Wang itu, kami pasti akan memperlakukanmu dengan sangat sopan. Tentu saja, bahkan jika kau tidak membawa hadiah apapun, kami akan tetap menyambutmu dengan cara yang sama,
kami pasti tidak akan melakukan hal yang begitu sombong seperti mengusir seorang makhluk muda dari gerbang kami. Semua orang tercengang, tidak ada yang berani berkomentar. Memperlakukan Wangxi sebagai hadiah adalah sesuatu yang mungkin hanya dia yang akan lakukan, benar-benar mengejek keluarga Wang seperti ini. Kedengarannya bagus. Si Hao tertawa keras, sama sekali tidak merasa malu. Untungnya, Wangxi baru saja meninggalkan kultivasi pengasingannya, tidak terburu-buru, atau dia akan merasa sedih lagi. Si Hao. Qing Yi berjalan mendekat, wajahnya yang tenang dan anggun memancarkan senyum lembut. Dia baru saja keluar dari pengasingan, dan segera bergegas mendekat. Si Hao tersenyum. Meskipun dia sudah lama memasuki lembaga Dewa Surgawi, baru sekarang mereka bisa dianggap benar-benar bersatu, memiliki kesempatan untuk mengobrol. Dia menyambutnya, hendak meraih tangan giok ramping itu tanpa sedikit pun rasa sopan. Namun, Qing Yi menggerakkan tubuhnya ke samping, menghindar. Yu Chen muncul dari arah yang berbeda, sosoknya sungguh menakjubkan, gaun panjang berwarna putih terseret di tanah, tubuhnya bergoyang saat dia tiba, cantik dan tampak seperti orang dari dunia lain, seolah-olah seorang peri yang diasingkan sedang berjalan di dunia ini. Hai, gadis kecil, lama tak jumpa. Si Hao pun memanggilnya. Banyak orang tercengang, ekspresi di wajah mereka sangat cemerlang. Orang ini kenal dengan kecantikan yang luar biasa itu? Bukankah dia bertindak terlalu sembrono? Semua orang merasa aneh. Dia adalah makhluk muda yang agung yang bisa memandang rendah semua rekannya, jadi bagaimana dia bisa berbicara seperti ini? Demikian pula, pada awalnya ada senyum tipis di wajah Yu Chen yang cantik dan sempurna, tetapi sekarang, senyum itu langsung hilang. Istilah, gadis kecil, membuat tubuh Yu Chen yang sangat cantik menjadi lesu, senyum di wajahnya langsung menjadi kaku. Ketika dia melihat Si Hao, temperamennya yang angkuh dan murni menjadi tidak stabil. Dia benar-benar ingin mengangkat sebuah tanda yang membalikkan langit dan menampar wajah Si Hao, dorongannya terlalu besar. Hanya saja, dia tahu bahwa kecuali dia bergabung dengan Qing Yi, dia pasti tidak akan menjadi tandingan Si Hao. Jika dia benar-benar bertindak, dia hanya akan ditekan dan mempermalukan dirinya sendiri. Ternyata itu adalah saudara Dao Klan Batu, sudah lama tak berjumpa. Ternyata kamu baik-baik saja, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Kata Yu Chen. Kulitnya putih bersih seperti batu giok. Meskipun dia mengumpat dalam hati, dia masih tersenyum. Kalau di tempat lain, mereka berdua pasti tidak akan berinteraksi satu sama lain, bahkan mungkin langsung berkelahi. Yu Chen bersyukur bahwa ini adalah lembaga Dewa Surgawi, tidak membiarkan mereka saling bentrok, atau konsekuensinya akan sulit diprediksi. Bajingan, ini sekarang bahkan lebih kuat. Pri Yu Chen, mengapa kau bersikap seperti ini? Apa kau merindukanku? Si Hao tertawa. Mereka adalah musuh bebuyutan, dia bahkan pernah diserang saat dia berkultivasi dalam pengasingan, jadi wajar saja jika tidak ada niat baik yang bisa dibicarakan. Dia selalu ingin membantu Qing Yi menyingkirkan Yu Chen, dan kemudian membiarkan mereka berdua bergabung menjadi satu, melengkapi Qing Yi. Hanya saja, setelah mempelajari lebih lanjut tentang situasinya, sungguh sulit untuk mengatakan siapa yang melengkapi siapa, hasilnya kemungkinan besar merugikan Qing Yi. Bagaimanapun, Yu Chen adalah tubuh utamanya. Jika mereka benar-benar bersatu, siapa yang akan menang, siapa yang akan mendominasi siapa, sungguh sulit untuk dikatakan. Ekspresi orang-orang di dekatnya semua menjadi agak aneh, merasa seolah-olah makhluk muda tertinggi ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan, sebenarnya tidak menghormati keindahan luar biasa di mata mereka. Huang tidak bermartabat seperti yang kukira, seseorang bergumam, merasa kata-kata ini tidak terlalu menyinggung. Kenyataannya, yang ingin dikatakan banyak orang adalah, apakah orang ini seorang pengecut? Itu tampaknya tidak sesuai dengan gaya mendominasi yang menindas semua arah, menghadapi semua musuh sendirian. Kakak Si, kamu memang suka bercanda, jadi kamu harus mengubah karaktermu sedikit di sini. Kata Yu Chen sambil tersenyum tipis. Benar. Si Hao mengangguk, lalu ekspresinya berubah serius dan serius. Aku ingin berkonsultasi denganmu untuk meminta nasihat. Sudah lama, jadi kalau ada waktu, kita harus bertukar beberapa petunjuk. Ekspresi Yu Chen berubah. Akademi mendorong tantangan, jadi sekarang dia menjadi sasaran orang ini, jika dia benar-benar bertukar petunjuk dengannya,
Itu pasti akan menjadi bencana besar, jelas tidak akan berakhir baik untuknya. Aku tidak punya waktu luang. Yu Chen langsung menolak. Qing Yi tersenyum, senyumnya sangat cemerlang dan mengharukan, gigi putih mutiara menggigit bibir merahnya, jari-jari tangan kanannya memutar rambutnya saat dia memperhatikan Yu Chen. Itu karena pikiran mereka saling terkait, dan dengan jarak yang begitu dekat di antara mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan apa yang dipikirkan pihak lain. Qing Yi tahu persis apa yang dirasakannya, jadi ketika dia melihatnya merasa begitu tertekan, senyumnya secara alami cerah dan cantik. Kalau saja Qing Yi tidak menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilannya, tidak lagi menampilkan penampilan aslinya, dua wajah yang sama-sama luar biasa cantiknya, semua orang di sini pasti akan terkejut. Hehe, Putri Yaoyu tertawa manis, dan juga sangat menawan. Ia berjalan mendekat dan berkata, "Kakak Si, kau benar-benar tidak mengerti bagaimana memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Bersikap seperti ini terhadap wanita cantik seperti dia, aku jadi merasa sedikit kasihan padanya. Bagaimana kau bisa langsung menantangnya setelah bertemu dengannya? Kita adalah teman lama, selalu berselisih ketika kita berada di 3000 provinsi Dao. Alasan mengapa aku bisa memiliki prestasi besar hari ini adalah karena dia berjuang dalam pertempuran hebat denganku," kata Si Hao. "Benarkah itu?" Seorang pemuda dengan pikiran jernih menunjukkan ekspresi terkejut, lalu menatap Yu Chen dan berkata, "Aku harus meminta peri untuk memberikan nasihat dengan murah hati, dan bertukar petunjuk dengan kami juga saat kau punya waktu." Kata-kata ini langsung mengundang gelak tawa. Beberapa orang menggelengkan kepala, mendesah dalam hati betapa naifnya orang ini. Apakah ada yang menindas yang lemah sebagai yang kuat di sini? Pada saat ini, Lu Tuo, Wang Xi, dan yang lainnya datang, menyapa Yu Chen. Yu Chen menyunggingkan senyum tipis, berjalan mendekati Wang Xi, tanpa diduga bersikap ramah padanya, berdiri bersama dan berbincang dengan riang. "Rambut hijau, pertarungan di Tungku Batu itu tidak membuatku puas. Mengapa kita tidak mengatur waktu dan tempat untuk bertarung?" Siha menatap Lu Tuo. "Tentu saja, aku juga punya niat yang sama." Lu Tuo sangat kuat, tidak merasa dipaksa sama sekali. Di sekitarnya, tempat ini menjadi sunyi. Ada banyak orang yang berjalan bersama Lu Tuo, saat ini merasa sangat gugup. "Bagus, kalau begitu kita akan bertarung saat kesempatan itu tiba," kata Si Hao. Metode penenang kekacauan benar-benar misterius. "Apakah Periwang bersedia bertukar denganku? Aku bersedia bertukar metode hebat seni surgawi denganmu." Si Hao kemudian melihat ke arah Wang Xi. Dia terus-menerus memikirkan seni penenang kekacauan. Ini bukan untuk sengaja memancing amarah pihak lain, tetapi karena dia benar-benar tergoda. Itu karena dia sudah berkonsultasi dengan tetua keempat untuk bimbingan, mengetahui bahwa teknik ini luar biasa. Sebelumnya, di pertengahan era agung kuno abadi, dunia mengalami krisis besar. Ada makhluk asing yang kuat yang membantai dan menyebabkan kekacauan besar. Di saat yang genting itu, muncullah seorang ahli luar biasa, yang memperagakan rahasia pedang yang tak tertandingi, membunuh para penyerbu itu, dan memaksa mereka keluar dari perbatasan terpencil. Inilah tepatnya sejarah seni menenangkan kekacauan. Sayangnya, di fase terakhir era agung kuno abadi, tokoh tak tertandingi yang telah memperlihatkan seni menenangkan kekacauan ini meninggal dunia karena luka parah yang dideritanya, tidak dapat memperlihatkan kekuatan ilahiyahnya lagi. Adapun keturunannya, meskipun mereka terus mengembangkan seni penenang kekacauan, kekuatan yang mengguncang dunia di bawah langit, kemundurannya tetap tidak dapat dihindari, karena tidak ada seorang pun yang mengembangkan seni penenang kekacauan hingga ke tingkat orang tersebut. Ada yang bilang kalau pencipta seni penenang kekacauan itu tidak meninggal, dan beraksi bersama Raja Abadi tanpa akhir dan Raja Abadi 6 reinkarnasi Dao, hasilnya tidak akan begitu menyedihkan. Tentu saja, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa alasan mengapa seni penenang kekacauan dapat melindungi perbatasan terpencil di masa lalu adalah karena makhluk asing utama belum tiba. Bagaimanapun, seni penenang kekacauan tetaplah menakjubkan, layak menjadi teknik yang melampaui orang-orang kuno dan memukau orang-orang sezaman. Bagaimanapun, itu adalah metode hebat yang tak tertandingi yang telah mencabut dan merebut kemenangan dari pertempuran antar kerajaan. Wang Xi mendengus dingin, tidak memedulikannya. Tidak mungkin dia akan membocorkan seni penenang kekacauan, karena ini terlalu banyak hubungannya. Mereka yang berkultivasi dalam pengasingan hampir semuanya hadir sekarang.
Setelah menyerap pil kuno, mereka semua mengalami kemajuan dalam kultivasi mereka, menjadi lebih cocok untuk berkultivasi dengan metode kuno. Orang-orang ini semua memancarkan kesehatan dan kekuatan, semuanya mengalami kemajuan yang cukup besar. Akan tetapi, tidak banyak yang bersedia melawan Si Hao, semuanya tetap berhati-hati, termasuk Wang Xi di antara orang-orang ini. Jika ada kesempatan, kita harus bertukar petunjuk sebentar. Seseorang berjalan mendekat dari kejauhan, gerakannya kuat seperti naga atau harimau, seolah-olah seorang kaisar muncul di dunia ini. Tepatnya adalah 10 Raja Mahkot, tubuhnya dikelilingi oleh kabut yang kacau. Dia memiliki teknik berharga tinju naga, mengolahnya hingga ke tingkat ekstrim, teknik yang paling mengerikan. Di masa lalu, dia adalah lawan terbesar Si Hao di 3000 provinsi Dao. Kenapa tidak? Aku siap kapan saja, jawab Si Hao. Semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Di bawah kondisi Huang yang kuat saat ini, masih ada orang yang secara langsung menantangnya. Dia benar-benar bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Kalian semua harus memanfaatkan momen ini dan memahami karakter-karakter ini. Begitu mereka dipahami, aku bisa membawa kalian semua ke makam alam, di mana kalian bisa mencari benih abadi kalian sendiri. Tetua keempat muncul. Ini bisa dianggap sebagai semacam desakan, sekaligus semacam peringatan. Kalau tidak, Si Hao dan 10 Raja Mahkota akan segera melakukan pertukaran mereka di sini. Siapa namamu? Bahkan sekarang, Si Hao tidak tahu nama asli 10 Raja Mahkota, dia hanya tahu bahwa meskipun dia tahu 10 Raja Mahkota tinggal di salah satu dari 3000 klan kaisar di provinsi itu, dia tampaknya memiliki latar belakang yang berbeda, sebelumnya mengikuti seorang guru ke alam bawah. Sama halnya dengan dewa yang diasingkan, ia dicurigai sebagai seseorang dari 9 surga di atas sana. Hanya saja 2 orang tua aneh membawa mereka turun ke 3000 provinsi bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, meskipun hal itu belum diumumkan ke publik, hal itu sebenarnya bukan lagi suatu rahasia. Terhadap hal-hal ini, Si Hao sudah memiliki beberapa pemahaman. Tianzi, jawab 10 Raja Mahkota. Banyak orang terkesiap. Nama ini, ada orang yang berani memberi nama seperti ini. Hanya beberapa orang di sini, seperti Wang Xi, Lu Tuo, Xuan Kun, Putri Yao Yu dan yang lainnya yang mengetahui namanya, beberapa dari mereka mendengarnya dari keluarga mereka, para tetua klan mereka sebelumnya memiliki hubungan dengan orang-orang tua aneh itu, yang lainnya mendengarnya setelah bertanya secara pribadi di akademi. Adapun kebanyakan orang, mereka sama sekali tidak tahu, karena mereka tidak berani mendekati Raja Mahkota 10. Itulah sebabnya setelah mereka mengetahui nama aslinya, mereka semua sedikit terkejut. Nama yang cukup berani. Si Hao tersenyum. Mereka hanya berinteraksi sebentar saja satu sama lain, tidak bertarung satu sama lain. Itu karena tetua keempat lembaga Dewa Surgawi sedang menyaksikan secara langsung, tidak mengizinkan mereka bertarung satu sama lain saat ini, dan berharap agar mereka dapat menghemat energi untuk saat mereka menghadapi Akademi Suci dan Akademi Abadi. King Yi, ayo kita kultivasikan sejuta karakter. Si Hao memanggil King Yi sambil tersenyum. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Semua orang memperoleh manfaat yang luar biasa, dibandingkan sebelumnya, kecepatan mereka memahami karakter menjadi jauh lebih cepat. Dengan berkultivasi bersama King Yi, kecepatan kultivasi Si Hao meningkat lagi. Itu karena kulitnya sangat tebal, memegang salah satu tangan King Yi, bertukar kehendak dan emosi ilahi, memahami karakter kuno bersama-sama, membuat efisiensinya meningkat pesat. Jangan bilang kalau api bulan hijau ini benar-benar memiliki keabadian sejati di dalamnya, Si Hao bertanya secara pribadi kepada King Yi. King Yi menggelengkan kepalanya. Dia ingin menepis tangannya, mencoba berkali-kali, sungguh tidak ingin diperhatikan banyak orang. Tentu saja, orang yang paling tidak ingin melihat pemandangan ini adalah Yu Chen, dirinya yang murni dan bermartabat tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya dalam hati. 3 bulan kemudian, Si Hao dan King Yi memahami sejuta karakter, orang-orang pertama yang diizinkan meninggalkan reruntuhan yang tersegel ini. Mereka berhasil. Jangan pergi terlalu jauh, kalian berdua tidak diizinkan meninggalkan lembaga Dewa Surgawi. Segera setelah itu, akan ada seorang penatua yang akan menjelaskan sebagian dari kitab suci sejati yang berhubungan dengan Immortal Ancient, kata penatua keempat. Si Hao tidak terlalu antusias, karena dia memiliki kitab suci Dao Abadi.
Sekarang setelah dia akhirnya mempelajari karakter-karakter ini, dia bisa mempelajarinya sendiri. Mari kita kunjungi Cao Yusheng, kelinci giok bulan, Feng Wu, Chang Gongyan dan yang lainnya, kata Qing Yi. Dari apa yang mereka dengar, teman-teman mereka dari alam bawah tidak begitu baik, karena di lembaga ketuhanan surgawi, pertentangan antara mereka yang berasal dari tempat berbeda terlihat jelas. Cao Yusheng dan kelompok orang ini memilih untuk mempelajari metode dunia saat ini, jadi mereka berada di area yang berbeda. Kedengarannya bagus, ayo kita pergi dan lihat. Si Hao mengangguk. Dia juga ingin melihat penyihir itu, adik laki-lakinya Qin Hao, dan yang lainnya, melihat bagaimana keadaan mereka. Sejak mereka membagi dua sistem, membentuk jalur kultivasi yang berbeda, atmosfer lembaga Dewa Surgawi menjadi sedikit berbeda, tanpa disadari mengembangkan jenis sifat kompetitif. Karena begitu mereka rileks, itu artinya mereka mungkin akan disusul oleh yang lain. Hong. Di antara tumpukan puing-puing, seorang pemuda memperlihatkan tubuh bagian atasnya, kulitnya berwarna perunggu. Saat ia menarik dan mengembuskan napas, banyak batu raksasa di sekelilingnya naik dan turun, juga berdenyut, pada akhirnya beberapa di antaranya bahkan meledak di udara. Pemandangan seperti ini sungguh menakutkan. Napas seseorang begitu kuat hingga membuat batu-batu raksasa naik dan turun, sungguh pemandangan yang langka. Tak diragukan lagi, saat seseorang melangkah di jalan ini, menekuni batas-batas teknik dunia masa kini, seolah-olah sebuah mercusuar muncul di benak setiap orang, membuat mereka mengejar cahaya di depan. Para tetua di akademi tersebut langsung memberitahu mereka tentang Akademi Suci, sebuah akademi yang para pengikutnya berjalan di garis depan di jalan ini, membuktikan bahwa ada jalan yang mulia dan cemerlang di depan. Sementara itu, orang-orang dari lembaga ketuhanan surgawi ini semuanya adalah individu luar biasa di 9 surga 10 bumi. Setelah memilih jalan ini, kini mereka punya orang-orang tua aneh yang membimbing, mereka pasti akan maju pesat. Mereka adalah pakar paling hebat sejak muda, cepat dalam segala hal yang mereka pelajari. Begitu mereka diajari sesuatu, mereka akan langsung memahaminya. Sekarang, ada jalan yang cemerlang dan tak tertandingi yang terbukti ada, dengan pengetahuan orang-orang aneh tua untuk membimbing mereka, jadi bagaimana mereka bisa tertinggal? Mereka semua ingin terbang ke langit. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke lembaga Dewa Surgawi adalah orang biasa, mereka semua memiliki ambisi besar. Sekarang setelah ada kesempatan yang diberikan kepada mereka, banyak orang percaya bahwa ketika mereka bangkit, mereka tidak akan lebih lemah daripada mereka yang memiliki 3 untai energi abadi. Pada saat itu, saat lelaki yang duduk di dalam batu itu menarik dan mengembuskan napas, semua batu raksasa di sekelilingnya melayang ke atas, bergerak mengikuti napasnya, tetapi tidak lagi meledak. Pemandangan itu menjadi lebih mencengangkan lagi, karena ada beberapa bongkahan batu yang berubah menjadi merah, dan akhirnya mencair menjadi magma, berwarna merah terang bagaikan darah yang mengalir dari langit ke bumi. Ini bukan disebabkan oleh kekuatan ilahi, melainkan hanya pelepasan energi darah, namun itu sudah sangat kuat. Orang bisa melihat betapa hebatnya kekuatan darahnya. Ada kemajuan. Tiba-tiba dia membuka matanya, 2 kilatan petir dingin melesat keluar, energi darah bergolak, tumpah keluar dari tubuhnya, mengelilinginya seperti tungku besar. Esensi spiritual melonjak, api berkobar. Ini adalah perwujudan kekuatan yang terbesar, memperoleh prestasi besar dengan tubuhnya. Tanpa diragukan lagi, setelah memilih menempuh jalan ini, memperoleh beberapa metode kuno pendahulu, buku-buku langka, dan barang-barang lainnya, banyak orang benar-benar memperlihatkan kecerdasan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Wang Yang adalah salah satu dari orang-orang ini, dalam beberapa bulan terakhir ini, kekuatannya meningkat pesat, tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Saat bernapas, energi yang melonjak. Saudara Wang yang benar-benar jenius. Dalam beberapa bulan yang singkat ini, dia mengalami transformasi yang lengkap, sudah benar-benar berbeda dari dirinya yang dulu. Seorang pria berpakaian biru berjalan mendekat, membawa senyum lembut di wajahnya, memuji seperti ini. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dibandingkan sebelumnya, Wang yang benar-benar melambung tinggi, sekarang menjadi orang yang sama sekali berbeda. Lan Meng, kau di sini untuk melihatku naik level, kan? Siapa yang tidak tahu bahwa kau memperoleh terobosan baru di alam transformasi spiritual dan lintasan surgawi, dari memelihara makhluk hingga memelihara dewa, menghasilkan inti ilahi, kata Wang Yang.
Tatapannya bagaikan kilat saat ia berdiri di antara bebatuan, tubuh bagian atasnya yang berwarna perunggu terekspos. Fondasiku tidak sedalam milikmu, berkultivasi dari daging, mementingkan fondasi, melunakkan dasar-dasar seseorang. Lan Meng berkata sambil tersenyum. Dia melihat magma di tanah, merasa cukup terkejut dan berkata, siapa tahu, setelah beberapa saat, kamu mungkin bisa menerobos. Ketika saatnya tiba, kamu akan dapat dibandingkan dengan Cao Yusheng. Benar-benar harus mengakui bahwa beberapa orang memiliki keberuntungan yang besar. Dia berasal dari 3.000 provinsi Dao, bukan bagian dari 9 surga, namun memperoleh keberuntungan alami yang besar, mengukir salah satu dari 3 formasi pembunuh besar ke dalam tubuhnya. Ini bukanlah prestasi yang dapat dimiliki orang biasa. Wang Yang berkata, cahaya melintas di matanya, membawa sedikit perasaan liar dan tak terkendali. Tidak lebih dari seseorang dari alam bawah, cukup beruntung untuk mendapatkan formasi pembunuh yang tak tertandingi untuk diukir ke dalam tubuhnya. Jika kita terus berkultivasi, dia tidak akan berharga apapun, kata Lan Meng, suaranya mengandung sedikit rasa dingin. Keberuntungan juga merupakan jenis kekuatan. Meskipun dia berasal dari alam bawah, bukan dari 9 surga, pada akhirnya, dia tetap memperoleh keberuntungan alami dan mencapai tempatnya saat ini, bukan seseorang yang dapat dipandang rendah. Kata Wang Yang. Lan Meng berkata, kapan saudara Wang yang akan memamerkan keahlianmu dan menekannya? Persaingan akhir-akhir ini sangat ketat, pertempuran tidak ada habisnya. Dikabarkan bahwa meskipun beberapa dari mereka dari alam bawah telah ditundukkan, masih ada beberapa yang melawan. Berapa banyak alam bawah? Tanya Wang Yang. Di mata mereka yang berasal dari 9 surga, 10 bumi adalah alam yang lebih rendah, yang sangat berbeda dari makhluk-makhluk dari 9 surga di atas. Jika tidak akan ada perbedaan dari 9 surga 10 bumi. Sekitar 3 atau 4 tanah kuno secara total, menimbulkan kegaduhan. Namun, mereka masih belum sebanding dengan para kultivator 9 surga. Kudengar bahwa 3.000 provinsi Dao secara khusus diurus. Kata Lan Meng sambil tersenyum. Ketika Wang Yang mendengar ini, dia juga tersenyum, penampilannya sangat anggun, rambut hitamnya terurai. Dadanya yang terbuka sangat cerah, memancarkan cahaya. Selain seorang Cao Yusheng yang secara alami diperlakukan dengan sangat penting. Apakah dia telah keluar dari pengasingan? Untung saja Huang menghilang, kalau tidak, dia pasti akan jadi orang yang merepotkan. Kata Lan Meng. Apa yang bisa dihitung sebagai orang yang sudah meninggal? Tanya Wang Yang. Orang-orang lembaga Dewa Surgawi telah lama mendengar tentang Huang, lagi pula, dia mengolah 3 untai energi abadi dan bahkan disebutkan secara khusus oleh para tetua. Dia sebelumnya telah mengembalikan 10 lorong surgawi menjadi 1, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, selain mereka yang mengolah metode kuno, mereka yang mengolah metode dunia saat ini masih belum tahu bahwa Si Hao kembali, secara resmi mengungkapkan tubuh aslinya, bahwa dia masih hidup. Pendapat umum di wilayah ini jelas dan mudah dilihat. Berbagai kerajaan kuno saling berbenturan, saling berhadapan. Provinsi 3.000 Dao menghasilkan 2 orang luar biasa, yang berjalan di garis depan metode dunia saat ini, itulah sebabnya mereka menjadi sasaran yang lain. Ini adalah suatu bentuk kompetisi, sekaligus bentuk pelampiasan emosi mereka. Di daerah pegunungan lain, puncak-puncak gunung menjulang tinggi, air terjun perak mengalir deras. Seorang pria berjubah abu-abu berdiri di kaki gunung, membiarkan air terjun perak setinggi beberapa ribu sang itu mendarat di tubuhnya, tidak bergerak sedikit pun selama proses ini. Air terjun itu terpisah dari tubuhnya. Di sekelilingnya, pola-pola muncul satu demi satu, pola-pola ini adalah simbol-simbol aneh dari alam ukiran. Sekarang mereka benar-benar muncul, secara bertahap memengaruhi ruang. Kemudian, di sekelilingnya, serpihan-serpihan waktu bermunculan, bahkan memengaruhi waktu itu sendiri. Dia tidak sengaja memperlihatkan sesuatu, pemandangan langit dan bumi yang tidak teratur ini terbentuk secara alami ketika dia mengoperasikan saripati spiritual dalam dirinya, terbentuk dengan sendirinya dari pola-pola yang terukir di tubuhnya. Hong! Tiba-tiba air terjun yang tingginya beberapa ribu sang itu berbalik arah, melesat ke angkasa, lalu ada sebagian yang menghilang, seakan-akan mengalir ke dunia lain. Selain itu, ada bagian air terjun lain yang dililit oleh pecahan-pecahan waktu, seolah-olah telah memotong bagian-bagian ruang yang berbeda.
Ukiran yang memengaruhi waktu dan ruang, individu ini sungguh menakjubkan. Saudara Yuan Teng, metodemu sungguh mengagumkan. Aku yakin kau akan menunjukkan perubahan yang menakjubkan di alam ukiran. Berani menggabungkan dua untai energi abadi ke dalam tubuh, lalu sengaja menyebarkannya, ini benar-benar keputusan yang berani. Seseorang yang tidak jauh dari situ memuji, seorang wanita berjubah perak berjalan mendekat. Yuan Teng mengenakan jubah abu-abu, seseorang yang telah mengolah dua untai energi abadi. Baru-baru ini, karena ia akan fokus pada jalur metode dunia saat ini, ia sebenarnya sengaja menyebarkan energi abadinya, menggunakannya untuk memelihara daging dan roh primordialnya, tidak memberi dirinya jalan keluar, maju dengan berani. Jin Yi, apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Yuan Teng. Hehe, akhir-akhir ini keadaan agak kacau, tidakkah kau ingin melihatnya? Persaingannya cukup ketat, tahu, kata wanita bernama Jin Yi itu. Telapak tangan Jin Yi bersinar, melepaskan cahaya 7 warna. Itu adalah anak panah yang berkelap-kelip dengan cahaya pelangi, jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Cahaya abadi yang kabur mengalir di sekitarnya. Harta karun rahasia luar biasa yang terbentuk dari emas abadi 7 warna seperti ini jelas layak untuk kuambil tindakan. Aku tidak pernah menyangka seorang gadis liar dari alam bawah memiliki benda suci seperti ini, kata Jin Yi sambil tersenyum. Jika si Hao ada di sini, dia pasti akan terkejut. Dulu, ketika dia berada di padang rumput provinsi api di alam bawah, akademi tempat Feng Wu dan King Yi berada sebelumnya ingin menemukan emas abadi 7 warna untuk membuat artefak ajaib khusus untuk Feng Wu. Itulah tepatnya benda ini. Alam bawah memang memiliki beberapa individu yang tangguh. Jika Anda bertindak gegabah seperti ini, berhati-hatilah agar tidak mendapat balasan dari individu yang kuat. Kata Yuan Teng. Sudut bibir Jin Yi melengkung ke atas, menunjukkan ekspresi tidak peduli. Dia tertawa, berkata, tokoh hebat apa yang ada? Yang disebut Raja 10 Mahkota, Dewa Abadi yang diasingkan memang luar biasa, tetapi mereka tidak benar-benar berasal dari alam bawah, makhluk dari 9 surga kita. Ada Huang, yang cukup dekat dengan Feng Wu, Cao Yusheng, dan yang lainnya, tetapi dia sudah meninggal di tambang kuno asal. Apakah orang yang sudah mati akan mengambil tindakan? Kelangsungan hidup yang terkuat adalah tema utama di sini, jadi yang kalah tentu harus menawarkan harta rahasia mereka dan hal-hal lainnya. Aku hanya melukainya, bahkan meninggalkannya dengan hidupnya, sudah memperlakukannya dengan cukup baik. Tempat ini sebenarnya mengizinkan tantangan, mengizinkan persaingan, tetapi mereka tidak dapat saling membunuh. Jin Yi tidak memiliki izin untuk mengambil nyawa siapapun. Hati-hati, masih ada beberapa tokoh hebat dari alam bawah. Jika mereka benar-benar terprovokasi, mungkin tidak akan ada akhir yang baik, kata Yuan Teng. Bukankah aku datang untuk mencarimu? Kita harus keluar dan melihat-lihat bersama, lalu mengambil tindakan saat kita membutuhkannya. Kata Jin Yi sambil tersenyum. Pada saat ini, 2 orang berjalan dari luar tempat ini, seorang pemuda yang lembut dan tampan dan seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik, keduanya membawa sejenis aura Dao abadi. Mereka adalah Si Hao dan King Yi.